Masjid Agung Karawang, juga dikenal sebagai Masjid Agung Syekh Kuro, adalah masjid tertua di Pulau Jawa bagian barat dan dibangun pada tahun 1418 Masehi atau setara dengan 1340 Syaka. Pendiri Masjid Agung Syekh Kuro ini adalah Syekh Hasanuddin bin Yusuf atau Syekh Kuro. Lokasi Masjid Agung ini tepatnya di alun-alun barat Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Masjid ini merupakan pusat penyebaran Islam di Karawang dan Jawa Barat. Masjid ini menggunakan model, bentuk, dan konstruksi pasak yang sama dengan Masjid Agung Demak, meskipun ukuran bangunannya berbeda. Masjid Agung Karawang merupakan masjid agung tertua di Jawa Barat. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan Islam di Karawang dan sekitarnya. Masjid ini memiliki sejarah yang kaya dan menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Jawa Barat. Kegiatan keagamaan yang ada di sini yaitu menjadi tempat ibadah, pengajian, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sebagai kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Masjid Agung yang berada di Karawang, yang juga dikenal sebagai Masjid Agung Syekh Kuro, di mana dibangun pada tahun 1418 Masehi oleh Syekh Kuro di zaman Sundan Pajajaran. Masjid ini juga merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya di daerah Karawang, dan lebih tua dibandingkan Masjid Cirebon, Masjid Agung Cirebon, dan juga Masjid Agung Denmark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alifia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan beberapa makam para syekh yang ada di Karawang. Seperti yang kita lihat di sebelah kanan saya ada makam Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro memiliki peran penting dalam sejarah Masjid Agung Karawang. Beliau mendirikan pondok pesantren Kuro atau tempat belajar Al-Quran pada tahun 1418 Masehi atau setara dengan 1340 Saka. Dan masjid ini tercipta dari pondok pesantren tersebut. Kenapa dinamakan makom? Karena itu adalah tempat petilasan atau lokasi yang dianggap suci dan memiliki energi spiritual, dan kita pun tidak mengetahui di mana keberadaan jasad Syekh Kuro dimakamkan tersendiri. Terima kasih. Dan di sebelah kanan saya atau di tengah Masjid Agung ini ada makam Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman adalah tokoh yang berperan penting dalam pembangunan Masjid Agung Karawang dan juga pendiri pondok pesantren di Sundapura, Karawang. Dan yang di sebelah kanan saya dan makam ketiga dari kedua makam yang tadi adalah ada yang menyebutkan bahwa ini adalah makam Nur Tirtayasa atau biasa disebut makam Mbah dalam Karawang, tapi tidak ada yang pasti bahwa ini letaknya adalah makam siapa, tapi banyak yang menyebutkan bahwa ini adalah makam Mbah dalam Karawang. Dan yang di pinggir-pinggiran itu adalah makam para masyarakat atau para tokoh masyarakat dan keturunan dari Raden Singaperbangsa Bupati Karawang pertama. Kami di sini bersama Bapak Sukarman sebagai narasumber. Beliau telah menceritakan dengan runtut dan jelas tentang tempat ini. Seperti yang dijelaskan bahwa anak tangga di setiap sisi berjumlah 17, bangunan lantai dasar berbentuk segi 8, bagian puncak yang terbagi menjadi 4 dengan tinggi 5 meter. Ini memiliki arti 17/08/1945 atau 17 Agustus 1945 yang merupakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap sisi gambar di luar dinding
tersebut memiliki makna terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, salah satunya di Masjid Agung Karawang. Monumen Rawagede di Karawang adalah pengingat tragedi pembantaian dan pengepungan warga Rawagede oleh tentara Belanda saat agresi militer Belanda I pada 9 Desember 1947 di Desa Rawagede yang saat ini berada di Balongsari di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Monumen ini dibangun atas prakarsa Pangdam 3 Siliwangi Maijen Tayo Tarmadi. Monumen ini juga memiliki bentuk seperti bunga melati yang belum mekar atau kuncup yang melambangkan harapan untuk generasi penerus, terutama pada perempuan. Selanjutnya, kita jalan ke area belakang. Taman Makam Sampurnaraga adalah korban dari warga Rawagede tersebut berjumlah 431 orang, tetapi korban yang kerangkanya berhasil dimakamkan kembali sebanyak 141 makam. Penyebab peristiwa Rawagede terjadi karena tentara Belanda yang sedang memburu Kapten Lukas Kustario yang saat itu berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Maka tentara Belanda yang dipimpin seorang mayor mengepung dusun Rawagede, menggeledah rumah-rumah dan mengumpulkan warga laki-laki di lapangan. Mereka ditanya tentang Kapten Lukas Kustario, tetapi tidak ada yang memberitahu lokasi persembunyiannya, sehingga pemimpin Belanda memerintahkan untuk menembak mati semua laki-laki termasuk remaja belasan tahun.